Nah, ini makam Buyut Dalom Kesumaratu, putra dari Ratu Batin Ratu. Nah, di zaman beliau inilah yang keratuan ini mencapai puncak kejayaan. Bisa dibilang kalau dari batu nisannya dia ini memang paling bagus lah. Dan juga banyak tinggalan dari beliau ini berupa stempel, itu udah memang atas nama beliau. Dalom Kesumaratu, kepala di sekampung. Jadi waktu itu wilayah kita masih Sungai Sekampung itu. Nah, habis dari kepemimpinan beliau baru pindah ke anaknya yang kita kenal dengan Raden Intan lah. Kalau Belanda kenalnya Raden Intan, tapi kalau kita adalah Dalom Ratu Kesuma, ayah dari Raden Imba II kalau kata kita sekarang, kakek dari Raden Intan II. Nah, itu sudah zaman perang, kita sudah nggak tinggal di sini lagi, sudah berpindah-pindah tempat. Nah, mudah-mudahan ini nanti 3 bulan ke depan lah kita mau bangun makamnya supaya ditinggiin, karena ini tergerus. Oh iya, iya. Banjir gila aja, banjir. Iya. Air itu naik. Jadi di sini ada 2 raja. Yang pertama, yang lebih tua itu Ratu Batin Ratu, ayah beliau ini. Iya. Nah, yang kedua adalah beliau Dalom Kesumaratu. Setelah kepemimpinan beliau baru beralih ke Dalom Ratu Kesuma kalau versi kita. Tapi kalau versi Belanda itu mereka mengenalnya dengan Raden Intan atau Raden Intan I kalau kita sekarang. Nah, di zaman mereka itu, di zaman Raden Intan I itulah peralihan itu. Jadi warga kita karena sudah mulai ada perlawanan dengan Belanda, mereka memindahkan masyarakat ke negara ratu, perpindahan. Itu sudah di zaman Raden Imba II, peninggal Raden Intan I, Raden Imba II memindahkan masyarakat ke negara ratu. Cuma perpindahan masyarakat kampung itu tidak bertahan lama, mereka juga berpindah lagi sekaligus membangun benteng-benteng. Mereka pindah ke Benteng Ketimbang namanya. Kalau sekarang Desa Merambung, di atas Desa Merambung. Nah, di zaman Raden Imba II itulah banyak membangun benteng dan juga meminta bala bantuan, termasuk ke Kesultanan Lingga, ke tempat adik iparnya. Dan Raden Imba II ditangkap oleh Belanda di sana. Selanjutnya kepemimpinan keratuan dipimpin oleh Raden Bangsa Kesuma. Sekitar mungkin belasan tahun dia memimpin keluarga, memperkuat benteng-benteng. Dia meninggal dalam keadaan sakit. Barulah dengan situasi yang mendesak, Raden Intan II harus sudah mengambil tongkat komando, memimpin keratuan dengan didukung oleh sesepuh-sesepuh kampung. Mungkin dari Banten juga sesepuh itu kita sebut di sini Haji Wahya sebagai guru. Nah, dengan itulah dia mengambil tongkat komando. Kita sudah bisa lihat ceritanya sekarang ini, dan akhirnya gugur pada tahun 1856. Nah, saat itu kita sudah kocar-kacir, stop, tidak ada perlawanan lagi terhadap Belanda. Sekitar 14 tahun kita itu terbengkalai, kocar-kacir lah, hingga akhirnya dikumpulkan kembali oleh Buyut Jamil Dalom Kesumaratu
Desa Kuripan yang sekarang. Jadi dengan kegiatan hari ini bisa dijelaskan dan apa pesan untuk generasi muda ke depannya? Jadi kegiatan kita saat ini sebenarnya untuk mengenang jasa-jasa beliau, bahwa tanpa mereka yang ada di sini sekarang, kita keluarganya tidak akan pernah ada. Jadi sudah sangat penting bagi generasi saat ini mengambil tindakan atau minimal untuk ikut sertalah dalam melestarikan makam-makam tua buyut kita, leluhur kita ini, supaya terurus. Dan juga apabila ada peziarah, kita memang sudah kewajiban kita untuk memfasilitasi peziarah-peziarah supaya mereka nyaman, dan yang utama adalah supaya anak cucunya mengenal baik kakek-kakek kita.